Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing dan berbincang masalah korelasi. Ini menarik korelasi ini. Kenapa korelasi kita sering dalam kehidupan sehari-hari bilang, wah tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Terus secara sederhana hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyatakan korelasi atau hubungan itu dalam sebuah arti yang general gitu. Jadi tidak ada makna implisit tentang kekuatan dari hubungan itu sendiri. Cuman sebatas ada hubungan atau tidak ada hubungan. Jikalaupun ada ukuran kekuatan itu juga semata-mata estimasi dan pandangan subjektivitasnya tinggi. Dalam korelasi di dalam matematika, dalam statistik juga sebetulnya sama konsepnya. Cuman memang di sini korelasi itu nanti akan diberikan sebuah definisi dari kekuatan korelasi itu sendiri. Secara formalnya korelasi itu disebut sebagai suatu nilai yang akan menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier. Ada arah ya. Dan apa itu kekuatannya, seperti apa kekuatannya, arahnya seperti apa. Mari coba kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, koefisien korelasi itu nanti akan ada pada rentang -1 sampai dengan 1. Loh, kok bisa negatif? Oh, bisa. Kita coba di sini. Berarti di tengah ini dia adalah 0. Nah, ketika 0, berarti dia itu sama sekali tidak memiliki hubungan. Sama sekali tidak memiliki hubungan keduanya itu. Tapi itu kan hampir tidak mungkin di dunia ini kita mendapati suatu hal yang sama sekali tidak memiliki hubungan. Selanjutnya kalau satu itu hubungannya sangat kuat, bahkan dia identik sama persis gitu. Tapi kan itu juga susah di dunia ini kita mendapatkan hal yang kondisi yang seperti itu. Kalau -1, dia itu juga sangat berhubungan, tapi dia berhubungannya bertolak belakang. Nah, seperti itu. Contohnya untuk yang sangat berhubungan, misal konsentrasi belajar dengan hasil belajar atau dengan IPK. Nah, itu kan hubungannya semakin konsentrasinya semakin baik, hubungannya maka IPK-nya akan semakin baik. Oke ya, bisa dipahami. Yang kedua, kalau negatif seperti apa contohnya? Stres. Stres dengan IPK. Semakin tidak stres, IPK-nya semakin tinggi. Nah, seperti itu. Misal seperti itu. Jadi ada beberapa kasus di dunia ini yang dia itu hubungannya berhubungan tapi saling bertolak belakang gitu. Nah, dalam statistik ini nanti akan didefinisikan dalam koefisien. Jadi berapa koefisiennya, berapa kekuatannya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan antar dua variabel itu sesungguhnya dia itu hubungannya seperti apa. Sekilas seperti itu definisi. Contoh dari korelasi kita ketahui bahwa korelasi itu adalah hubungan. Nah, di sini contohnya ada beberapa judul yang saya ambil dari internet. Itu adalah yang pertama adalah hubungan layanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran, Semarang. Nah, di sini berarti peneliti tersebut membuat hubungan layanan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien. Jadi asumsinya adalah kita bisa melihat di sini kalau layanan keperawatannya tinggi, nanti bagaimana tingkat kepuasan pasiennya. Jika layanan keperawatannya rendah, gimana tingkat kepuasan pasiennya. Tentunya kita punya sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur layanan keperawatan itu baik atau tidak gitu. Dan kita juga punya instrumen yang nantinya itu akan dapat mengukur tingkat kepuasan pasien. Contoh yang kedua adalah hubungan keramahan perawat dengan tingkat stres pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah. Nah, kita biasanya kan tahu kalau pasien itu sakit itu mesti dia punya tingkat stres. Nah, tingkat stres dia biasanya juga akan berpengaruh pada kondisi kesehatan, kondisi imunnya. Nah, di sini akan ada sebuah penelitian yang akan menghubungkan gimana sih sebetulnya hubungan antara keramahan perawat
dengan tingkat stresnya. Apakah semakin ramah dia semakin tidak stres, semakin cepat sembuh, semakin recover dari proses pemulihannya semakin cepat atau tidak. Kalau perawatnya galak gimana? Nah, itu nanti bisa diukur. Jadi kita harus mempunyai instrumen yang mengukur keramahan. Indikator keramahan itu apa? Dan kita harus punya alat ukur untuk melihat tingkat stres. Jadi yang dikatakan dia itu stres seperti apa, yang dikatakan tidak stres itu seperti apa. Nah, itu adalah contoh dari penelitian korelasi. Teman-teman nanti bisa istilahnya semoga ini contoh ini bisa membuka korelasi itu seperti ini, penelitian korelasi itu seperti ini, penelitian korelasi itu yang dibahas seperti ini.